Pernahkah Anda melihat sekolah seperti ini? Siswa tidak belajar seni budaya. Siswa tidak boleh melihat matahari. Siswa tidak boleh menajiskan tubuh mereka. Jika kulit cacar atau digigit oleh nyamuk, maka akan dieksekusi. Tempat ini disebut menara. Ini adalah sekolah anak perempuan seperti penjara. Tapi para siswa tidak merasakannya sama sekali. Karena mereka dikurung di sini sejak lahir. Mereka mencuci wajah harus lebih dari 20 kali dalam sehari. Tidak boleh ada debu di wajah mereka. Cuci wajah harus mengantri dan dipantau oleh kamera. Jika cuci muka tidak bersih, maka langsung dikurung di kamar kecil. Kali ini giliran Vivin yang mencuci muka. Tiba-tiba ada yang menjatuhkan krim cuci muka. Dia adalah teman baik Vivin, Sofia. Sofia memiliki penglihatan yang buruk. Vivin membantunya mengambil botol. Tapi Vivin tidak muncul di depan kamera pemantauan pada waktu yang dijadwalkan. Alarm berbunyi untuk pelanggaran serius. Vivin mulai mencuci wajahnya dengan cepat. Tapi itu tidak membantu. Penjaga keamanan menyeret Vivin pergi. Vivin ingin Sofia membantu menjelaskan. Tetapi pada saat yang penting Sofia hanya terdiam. Vivin dihukum 1 malam. Dalam sekejap gadis-gadis itu sudah berusia 16 tahun. Karena hal itu, sikap Vivin menjadi dingin. Dia menjadi ketua karena tidak pernah membuat kesalahan lagi. Mereka tidak pernah mengambil pelajaran budaya. Sekolah terus mengajar mereka sepanjang waktu. Mereka harus taat, bersih, sabar, dan rendah hati. Misalnya, walaupun televisi mengalami masalah sekarang, mereka semua menatap televisi terus-menerus. Hingga televisi kembali normal. Kepala sekolah, Miss Brixill, datang ke kelas hari ini. Miss Brixill memberitahu semua orang. Ini adalah tahun terakhir mereka di menara. Yang melakukan semua hal dengan baik di antara kalian semua akan diadopsi oleh keluarga kaya. Kalian akan menjalani kehidupan seperti seorang putri. Kemudian Brixill memberikan semua orang masing-masing mendapatkan gaun putih. Gadis-gadis sangat senang melihat pakaian yang cantik. Mereka mengacak ulang kamar tidur mereka. Vivin dipindahkan ke kamar mawar. Penjaga keamanan yang mengawas mereka adalah pria yang ganas. Kamar mawar berada di lingkungan yang baik. Setiap orang memiliki tempat tidur yang terpisah. Vivin bertemu Sofia yang sudah lama tidak ketemu di kamar mawar. Sofia sangat ramah ke Vivin. Tapi Vivin sangat dingin. Saat mereka sedang cuci pakaian, Sofia memberitahu Vivin suatu rahasia. Jangan pernah minum vitamin. Vivin tidak mengerti mengapa Sofia meragukan sekolah. Tapi dia memutuskan untuk mencoba tidak makan sekali. Sudah waktunya untuk minum obat. Di speaker diumumkan, mengkonsumsi vitamin dapat mencegah penyakit. Saatnya giliran Vivin. Vivin pura-pura minum. Dia langsung menghabiskan vitamin itu. Dan berhasil melewati pemantauan. Detik berikutnya Vivin memuntahkan vitamin ke toilet. Vivin sedikit takut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia melanggar aturan. Lampu padam di malam hari. Semua orang tertidur dengan cepat. Tapi Vivin tidak bisa tidur. Kemudian Sofia duduk. Dia memberitahu Vivin, yang mereka makan bukan vitamin. Ini adalah zat seperti pil tidur. Dirinya tidak pernah makan dalam 3 tahun. Dan itu tidak aman di sini di malam hari. Penjaga keamanan itu akan masuk. Vivin bilang ini tidak mungkin. Bukankah pintu ini secara otomatis terkunci tanpa listrik? Ada suara yang datang dari koridor. Sofia bergegas kembali ke tempat tidur. Brixill datang dengan 2 penjaga keamanan. Mereka memilih 2 gadis. Salah satunya adalah Vivin. Vivin dibawa oleh penjaga keamanan ke sebuah kamar. Penjaga keamanan menyentuh wajah Vivin. Kemudian ada sepasang suami istri yang masuk. Brixill membiarkan mereka memilih seorang gadis. Brixill mulai memperkenalkan mereka. Gadis itu terlihat murni dan segar. Gadis ini sangat bersih dan tidak ternoda sama sekali. Kulit mereka belum pernah terluka oleh sinar matahari. Kalian boleh mulai memilih. Wanita tua itu akhirnya memilih gadis lain. Vivin dibawa kembali ke asrama. Vivin akhirnya sadar, ada masalah dengan sekolah ini. Mereka tidak diadopsi sama sekali. Tapi mereka menjadi barang untuk menghasilkan uang bagi sekolah. Sofia memberitahu Vivin, mereka harus lari keluar. Tetapi mereka harus mendapatkan kartu akses terlebih dahulu. Tapi Vivin sedikit khawatir. Sekolah mengatakan udara di luar beracun. Ini adalah sekolah perdagangan manusia. Ratusan gadis telah ditahan sejak kecil. Sekolah menipu mereka bahwa di luar dunia sudah akhirat. Udara beracun dan tidak membiarkan mereka keluar. Tidak membiarkan mereka mendapatkan sinar matahari. Semuanya demi kulit mereka yang sempurna. Tapi saat ini, semua gadis masih belum tahu. Mereka menantikan seseorang untuk mengadopsi. Sofia dibawa keluar. Pintunya tidak terkunci. Vivin mengambil kesempatan untuk keluar dan memeriksa. Koridor sangat sunyi. Tiba-tiba Brixill muncul. Vivin dengan cepat bersembunyi. Vivin berlari ke pintu keluar.
Pintu harus dibuka dengan kartu akses. Vivin berlari kembali ke asrama. Sofia sangat beruntung. Tidak dipilih oleh pelanggan. Ini adalah hari vaksin. Vivin bertemu dengan dokter sekolah yang baik. Dokter sekolah sangat menyukai Vivin. Vivin pikir bahwa dokter sekolah dapat membantu mereka. Dan mulai menguji dokter sekolah. Benar saja, pada hari film hari Rabu. Mereka memasang film yang disukai oleh Vivin. Vivin mulai mempercaya dokter sekolah. Seorang gadis mulai muntah setelah mendapatkan vaksinasi. Lengannya muncul sebuah kulit aneh. Tampaknya barang ini bukan vaksin. Vivin memberitahu Sofia, dokter sekolah dapat membantu kita. Sofia mengatakan, jangan percaya siapapun di sini. Seperti penjaga keamanan yang biasanya tidak peduli dengan mereka. Dia selalu datang ke asrama di tengah malam. Sebagian besar gadis telah diganggu olehnya. Tapi Vivin tidak mendengarkan saran dan tetap pergi ke dokter sekolah. Saat perbincangan, Vivin tidak sengaja mengatakan dirinya tidak minum vitamin. Dokter sekolah itu sangat gugup. Dia menyuntik vitamin pada Vivin. Setelah Vivin disuntik, dia mulai pusing. Vivin setengah sadar, dan dikurung Brixil dalam kamar kecil. Brixil kembali ke rumah mewahnya. Rupanya dia adalah pacar dokter sekolah. Brixil yang sudah menjadi kepala sekolah selama bertahun-tahun. Dia juga sudah lelah dengan semua gadis-gadis itu. Tapi dokter sekolah mengatakan, sekolah harus diperluas, untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka yang punya banyak uang, sedang mengantri untuk mendapatkan kulit para gadis-gadis. Penjaga keamanan yang mesum di sekolah. Di malam hari datang ke asrama para gadis. Penjaga keamanan memilih seorang gadis. Saat dia akan merabanya, tiba-tiba Sofia datang dari belakang, mencekik leher penjaga keamanan itu. Tapi Sofia hanyalah seorang gadis kecil. Dalam sekejap penjaga keamanan berhasil melawannya. Sofia berlari keluar. Penjaga keamanan dengan cepat menerkamnya. Sofia terlempar ke lantai. Penjaga keamanan ingin membuatnya lebih buruk lagi. Tapi dia disentrum Sofia dengan besi listrik hingga pingsan. Setelah mendapatkan kartu akses, alarm sudah berbunyi sebelum dia sempat melarikan diri. Sofia masih tertangkap, tapi dia menyembunyi kartu akses. Brixil mulai memarahi semua orang. Setelah bertahun-tahun membesarkan kalian, kalian bahkan ingin melarikan diri. Pada saat ini, dokter sekolah juga menunjukkan wajah aslinya. Ternyata dia adalah kepala sekolah di belakang layar. Dokter sekolah sangat marah dan meminta mereka untuk menyerahkan kartu akses. Jika tidak, akan ada gadis yang dilecehkan setiap hari. Menurut kalian skin apa yang paling mahal di game? Sekolah perempuan ini sedang melakukan perdagangan kulit manusia. Para gadis tidak tahu sama sekali. Agar kulit menjadi lebih lembut, kepala sekolah secara pribadi memberi vitamin. Dan periksa apakah itu tersembunyi di bawah lidah. Vivin terpaksa meminum obat itu. Pil tidur mulai mengeluarkan efek pada malam hari. Vivin mematahkan tangannya dengan jepit rambut, untuk mengendalikan diri agar tidak tertidur. Vivin menunggu semua orang sudah tidur. Dia menemukan kartu akses, tapi kartu tidak bisa digunakan. Saat Vivin akan putus asa, tiba-tiba menemukan bahwa kualitas kartu sangat baik, dan bisa digunakan membuka sekrup. Vivin dengan susah payah membuka pintu. Vivin bertemu Brixil di koridor. Dia menggunakan obat bius untuk menghadapi Vivin. Vivin bergerak dengan cepat. Dia mengambil senter dan memukul Brixil hingga pingsan. Kemudian masukkan jarum bius ke dalam tubuh Brixil. Vivin menyelamatkan Sofia yang dikurung di menara. Keduanya menemukan ruang operasi. Nama teman sekelas ditulis di sebelah tas hitam. Mereka membuka tas dan melihat, mereka sangat terkejut. Teman-teman sekelas yang dipilih sudah mati. Dan kulit mereka dikupas dari badan. Keduanya akhirnya tahu, sekolah bukanlah perdagangan manusia, tapi sekolah menjual kulit mereka. Tidak heran mereka tidak pernah diizinkan untuk berjemur. Setiap hari cuci muka 20 kali. Memakai pil tidur juga dirancang untuk menurunkan metabolisme tubuh. Semua ini bisa membuat kulit terlihat lebih muda. Keduanya memutuskan untuk menyelamatkan semua gadis. Gadis-gadis lain sudah dicuci otak selama bertahun-tahun. Mereka tidak percaya pada hal yang kejam seperti itu. Vivin membawa Brixil ke dalam. Di belakang leher Brixil ada bekas operasi ganti kulit. Akhirnya semua orang percaya. Kemudian semua orang melarikan diri. Mereka menghabis para penjaga keamanan. Saat itu dokter sekolah datang dengan membawa 2 pembunuh bersamanya. Pembunuh menembakkan peluru. Vivin dan Sofia bersembunyi di sebuah rumah kecil. Mereka mengunci pintu dengan kayu. Dokter sekolah mulai berbicara manis di luar, dan berjanji masa depan yang baik pada kedua orang. Tetapi mereka tidak mempercayainya sama sekali. Vivin bertanya, berapa harga Anda bisa menjual kulit saya? Hari ini saya akan merusaknya. Kemudian Vivin mengambil pisau, dan mulai memotong wajahnya. Dokter sekolah berteriak,
Hentikan, kulit Anda adalah yang paling mahal. Itu bisa dijual seharga 5 juta dolar. Tapi Vivin telah menghancurkannya. Kemudian pembunuh juga datang. Dokter sekolah tidak berguna lagi. Pembunuh menembak dan menghabis dokter sekolah. Keesokan harinya pintu terbuka. Polisi menyelamatkan mereka berdua. Matahari bersinar di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Menyerap sinar matahari untuk pertama kalinya. Film ini berjudul Level 16. Pertanyaan kali ini. Dalam game, menurut kalian skin apa paling mahal? Kirim ke bagian komentar. Film ini adalah film berbiaya kecil. Hanya ada 4 orang manajemen sekolah. Penjaga keamanan, Bricksil dan 2 penjaga keamanan. Dan mereka juga memakai penjaga keamanan yang mesum. Kompresi biaya cukup rendah. Film ini mendapatkan nilai 6.1. Bisa dibilang lumayan bagus. Kalian boleh menontonnya. Itu adalah cerita hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ya. Terutama untuk follower setia. Jangan lupa untuk share ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.